situ aku mencoba memberitahu Dimas, mengasih contoh-contoh orang-orang yang sudah masuk ke dalam judol. Di situ Dimas pun hanya mengangguk iya, dan pada saat itu dirinya malu, dia berhenti nggak bermain ketika ada aku. Nah, dia pun pergilah. Ternyata, nah ini aku dapat cerita nih, setelah Dimas sudah habis-habisan pada waktu itu, dia sering bermain sendiri. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, judol ini bisa dimainkan seorang diri tanpa ada pihak lain. Hanya butuh handphone, sinyal, kuota. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, terutama bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2026 ini. Di sini bulan puasa adalah bulan yang sangat mulia, dan saya berharap kepada teman-teman semuanya, apalagi yang masih kecanduan bermain dalam judi online, saya sangat besar harapannya untuk teman-teman semua berhenti dan pikirkan kembali apa yang akan terjadi ketika teman-teman ini sampai saat ini, sampai detik ini masih bermain dalam permainan judi online. Teman-teman coba lihat di luaran sana, masih banyak contohnya, masih banyak sekali cerita-cerita yang ada, yang disampaikan oleh para korban, yang mungkin kekalahannya lebih besar ataupun lebih kecil. Tapi di sini bukan masalah nominal, bukan masalah seberapa banyak yang uang, materi, semua yang sudah habis. Tapi di sini nggak hanya itu, kerugian yang dialami oleh para pemain judi online juga berupa materi, fisik, dan pikiran. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bermain judi online, apa teman-teman ini semua nggak memikirkan bagaimana kehidupannya setahun setelah bermain, 2 tahun, bahkan masa depannya? Kebanyakan 5 dari 7 para pemain judi online semuanya ini ketika sudah masuk ke dalam yang namanya judol, di situ akan hancur pola pikirnya. Nah, ketika semua pola pikir ini hancur, dan di situ juga sudah sangat susah untuk diberi arahan, diberi penjelasan, apalagi kita menyuruh orang tersebut berhenti. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika memberitahu teman saya, teman pribadi yang bermain judol pada waktu itu. Saya ingin dia berhenti, tapi yang namanya pemain judi online, pemain judol, apalagi ini zaman seperti ini, bermain permainan judi itu kita tidak perlu teman, kita tidak perlu ada kumpul 1, 2, 3, 4 seperti bermain kartu, seperti bermain poker atau hal yang lain semacam itu. Tapi ketika judi ini kita bermain seorang diri hanya bermodalkan handphone, HP, di sini kita bisa bermain tanpa diketahui orang lain. Disinilah penyebab terbesar banyak orang yang terjerumus ke dalam judi tanpa sepengetahuan orang terdekatnya. Dari situlah karena tidak ada orang yang tahu, karena tidak ada orang tuanya, tidak ada temannya yang tahu, bahkan dirinya sendiri enggan menceritakan, enggan berbagi kalau dirinya tersebut masuk ke dalam yang namanya judol. Nah, di sini ketika hal tersebut disembunyikan oleh diri teman-teman yang masih bermain judi, di situ belum mengakui, itu merupakan hal yang sangat, memang kalau untuk menceritakan, mengakui hal tersebut rasanya sangat berat.
Tetapi langkah tersebut justru langkah yang akan membebaskan, yang akan melegakan pikiran teman-teman untuk bisa terlepas dari judi online ini. Nah, di sini pada waktu itu ketika aku pribadi memberitahukan temanku ini namanya Dimas. Ini adalah nama samaran. Saat itu Dimas sedang bermain judi. Dan kebetulan waktu itu aku belum tahu, ketika duduk bersama di situ Dimas habis modal minta uang untuk deposit ke dalam judul ini ke aku. Jadi teman-teman, di sini aku sebelumnya belum tahu, sebelum Dimas ini meminta uang untuk mendepositkan bermain judul. Di situ aku baru tahu, dan aku tidak ingin memberikan uang hal tersebut kepada Dimas karena aku tahu ketika dia dikasih uang, ketika dia menang, dia mengembalikannya dengan uang yang gak halal. Di situ, di satu sisi aku juga masih tahulah di situ, kalau aku memberi uang pasti ini gak akan berhenti, Allah akan semakin dalam. Mungkin kedepannya Dimas akan minta terus. Dan di situ aku mencoba memberitahu Dimas, mengasih contoh-contoh orang-orang yang sudah masuk ke dalam judol. Di situ Dimas pun hanya mengangguk iya. Dan pada saat itu dirinya malu, dia berhenti gak bermain ketika ada aku. Nah, dia pun pergilah. Ternyata, nah ini aku dapat cerita nih, setelah Dimas sudah habis-habisan pada waktu itu, dia sering bermain sendiri. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, judol ini bisa dimainkan seorang diri tanpa ada pihak lain. Hanya butuh handphone, sinyal, kuota, dan dana untuk didepositkan. Dan masalahnya ketika para pemain judol ini kehabisan modal, dia akan melakukan apapun. Semua hal akan dia lakukan, apapun lah. Entah jual handphone, entah jual barang A, barang B, gadekan motor. Banyak sekali macam-macam hal yang akan dilakukan oleh para pemain judol ini. Begitu juga oleh Dimas juga, dia setelah habis-habisan, setelah semua barang, uang, tabungannya habis, dia baru cerita, dan di situ aku baru tahu. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman sampai saat ini masih ada yang bermain judol, coba teman-teman pikirkanlah, tanamkan dalam pikiran teman-teman, tanamkan dalam diri teman-teman, coba tanyakan pada diri teman-teman masing-masing saat ini, hari ini. Tanyakan, aku kalau seperti ini terus mau sampai kapan? Coba lihat, perhatikan orang-orang yang lain yang bermain hal tersebut, apa ada yang endingnya bahagia? 0%, 100% orang yang bermain judol itu pasti hancur, pasti nggak ada yang berakhir bahagia, endingnya pasti hancur semuanya lah. Nah, melalui video-video seperti ini, aku memberikan, menyarankan, dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang masih bermain judol. Di sini saya berharap teman-teman semua bisa berhenti 100%, berhenti total dari yang namanya judol. Nah, mau apapun itulah, intinya berhenti. Pikirkan masa depan. Pasti teman-teman semua di sini punya cita-cita, pasti punya keinginan. Misalnya di sini nih, tahun 2026, akhir tahun, nggak usah besar-besar deh. Aku akhir tahun pengen ganti handphone baru. Nah, mungkin handphone baru untuk sebagian orang ini adalah hal sepele, tapi untuk orang-orang yang bisa berhenti bermain judol, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli handphone baru dan berhenti total bermain judol, itu sudah sebuah pencapaian. Nah, itulah hal contoh kecil ya, harus ada trigger lah, harus untuk di dalam diri nih, wah, aku
tolak nih uang nih, misalnya pada saat itu ada uang 100.000 nih, kumpulkan, simpen, daripada didepositkan buat bermain judi online, simpen, amankan untuk mencicil, menabung, membeli handphone. Itu salah satu hal kecil yang bisa teman-teman lakukan. Jadi ada keinginan, ada tujuan, teman-teman menyimpan uang, ini mau buat apa, disimpan, tabung. Nah, jadi seperti itu. Jangan hanya berhenti, aku berhentilah nggak main judul, aku mau ngapain ya. Nah, jadi kalau nggak ada hal yang ingin dilakukan, hal yang ingin dicapai, ini malah bisa, apalagi ketika memiliki waktu senggang yang banyak, ini justru kemungkinannya besar bisa kembali terjerumus ke dalam yang namanya judi online. Nah, semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian, dan aku sangat berharap sekali kepada teman-teman semua bisa berhenti dari yang namanya judul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.